Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rosdinawati yang telah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi ini acara kita sukses hendaknya sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Dumai Kota yang akan disampaikan oleh Ibu Haryamati kepada Ibu Wakil Tempat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah beserta jajaran yang telah hadir pada hari ini, yaitu Ibu Ajah Samsawati Khaidir. Yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah se-Kota Dumai beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati pimpinan ranting beserta jajaran se-Kota Dumai yang hadir pada hari ini, yang tidak disebutkan satu persatu ya Bu ya. Dan yang kami hormati, yang kami sayangi anak-anak kami, yaitu kepala sekolah beserta majelis umum Kota Dumai, dan yang kami muliakan Ibu pimpinan panti asuhan ya Bu ya beserta anak-anak. Dan selanjutnya kepada undangan yang hadir pada hari ini dan semua jemaah yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu pangkat atau jabatan. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sore ya, siang menjelang sore kita telah diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami ini, yaitu dalam rangka wirid gabungan Aisyah Daerah se-Kota Dumai ini. Wirid ini kita adakan sebulan sekali, yaitu bergiliran dari cabang. Pertama di daerah sendiri kita adakan, kemudian cabang ke cabang, yaitu di Dumai ini 5 cabang itu, 5 cabang kita ya. 5 cabang ini kita dapat terakhir ini, karena kemarin coba undian juga kalau nggak salah ya Bu ya, Dumai Kota dapat terakhir. Kemudian selanjutnya lagi mungkin di daerah lagi. Bu Ibu kita ikutin terus ya Bu Ibu ya semua. Oh jadi ini karena ini Aisyah se-Kota Dumai Ibu, organisasi Aisyah Muhammadiyah. Kita sudah tahu organisasi Aisyah ini adalah murni organisasi Islam. Selawat beserta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Marilah kita semua mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita dapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada ibu semua yang hadir pada hari ini, kita telah diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama Ibu, yaitu mudah-mudahan marilah ke depannya kita bersama-sama Ibu kita kompak. Semoga Aisyah ini lebih maju lagi ke depannya. Lebih banyak lagi amal usahanya, yaitu di mana-mana Ibu ya. Dan juga yang belum bergabung di Aisyah, marilah kita bergabung Ibu. Aisyah adalah organisasi Islam sejati Ibu ya. Tidak kita ragukan lagi. Ibu-ibu yang kami muliakan, karena waktu juga kami misalkan kita mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan.
Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ketua Pimpinan Cabang Asia Kota. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita dan menambah ilmu bagi kita karena acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Asia Kota Dumai yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Samsawati. Kepada Ibu waktu tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati pimpinan daerah Asia Kota Dumai, yang kami hormati ibu-ibu pimpinan cabang yang hadir pada hari ini se-Kota Dumai, yang kami hormati ibu-ibu pimpinan ranting se-Kota Dumai yang duduk di masjid ini, yang kami hormati ibu-ibu kepala sekolah dan guru yang juga hadir pada hari ini, ibu pengurus panti Az-Zahra beserta anak kami. Pertama sekali, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan, dan lalu Allah masukkan iman ke dalam dada kita. Dengan iman itu kita gerakkan kaki kita ke rumah Allah ini juga dalam rangka tajdidul iman, memperbarui keimanan kita yang dengan ceramah nanti insya Allah ziyadah iman kita akan bertambah. Salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan selalulah kita mengikuti ajaran daripada Rasulullah agar semua apa yang kita lakukan tidak ditolak dan kita mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil mahsyar. Ibu pimpinan PCA Dumai Kota, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu lakukan hari ini. Semoga yang Ibu lakukan ini adalah amal soleh bagi Ibu atas terlaksananya acara wirid gabungan pimpinan daerah se-Kota Dumai. Dan ibu-ibu yang hadir, Anda, guru, anti, semuanya, ucapan terima kasih kami kepada yang hadir pada hari ini. Semoga dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, kita mendapatkan ilmu dan sama pahalanya di sisi Allah, sama dengan mengerjakan 100 rakaat sholat sunat semalam suntuk. Itu sama pahalanya sayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Aisyah adalah merupakan organisasi wanita dari Muhammadiyah. Rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah berdiri 1912, sedangkan Aisyah berdiri 1917. Awalnya berdiri ini karena istri daripada Haji Ahmad Dahlan terpikir olehnya, dilihat pada saat itu anak-anak susah kehidupannya, dilihat orang tua ngerumpi dari pagi sampai sore, maka terpikir olehnya Ahmad Dahlan untuk membuat majelis. Nah, majelisnya ini majelis seperti ini, majelis ilmu
Kemudian dilihat lagi anak-anak di kota Jogja. Dari pagi sampai siang mereka hanya bermain dan bermain. Maka terpikir olehnya Mahadalan untuk mendirikan PAUD pendidikan anak usia dini. Kemudian banyak di antara anak-anak yang susah kehidupannya, maka didirikanlah panti. Itulah dia Aisyah. Aisyah adalah himpunan wanita-wanita muslimah. Tadi dibacakan Al-Quran yaitu bersatu, wala tafarraqu, bersatu. Jadi Aisyah ini adalah himpunan kita untuk menimba ilmu, untuk kita berbuat amal sebanyak-banyaknya. Di dalam Aisyah itu tidak ada kata-kata gaji, honor. Alhamdulillah honor kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin masuk ke Aisyah, maka niatkan dari hati yang paling dalam, kita ingin beramal dan ingin mendapatkan balasan dari Allah. Salah satunya kita ikut di dalam organisasi yaitu amal usaha, kita bekerja di sana. Bagaimana organisasi ini bisa maju, bagaimana TK-TK bisa maju. Nanti insyaAllah rezeki kita dan semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sayang, anak-anakku yang kucintai, sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dari ustazah kita, mari kita berniat dari sekarang. Sengaja aku beriktikaf di Masjid Jami' karena Allah, agar duduknya kita tidak buang percuma dan diberi pahala oleh Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, wirid ini diadakan 1 kali dalam 1 bulan. Ini adalah tujuan dari kami pimpinan daerah, ingin turun ke amal usaha yang ada di Kota Dumai. Jadi kita melihat gerakannya itu seperti apa. Apakah mereka kompak? Apakah mereka itu memang dari hati untuk memajukan organisasi? Aisyah sudah berdiri selama 108 tahun. Betapa susahnya dari dahulu Kiai Ahmad Dahlan dan Ji Ahmad Dahlan untuk memajukannya. Sekarang kita hanya melanjutkannya. Mari dari hati yang paling dalam kita mencoba. Kalau tidak bisa memajukannya, mempertahankannya, agar semua apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat umur kita tidak selamanya dan kita tidak selamanya sehat. Jangan membuang-buang waktu. Mari kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jikalau kita masih muda, gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua kita. Waktu sehat, gunakan sebelum datang waktu sakit. Waktu hidup di dunia, gunakan sebelum datang kematian. Jikalau kita ada harta, gunakan untuk berinfak. Nanti tiba masanya kita sakit, kita sudah tidak bisa kemana-mana, terus kita kepengen, saya maulah datang wirid. Nonsen sama sekali. Karena Allah nilai pada saat kita sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah hanya menilai ketika kita sehat. Apakah waktu sehat itu kita gunakan kepada jalan yang diridai Allah? Aisyah amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban daripada Aisyah. Setiap ada kemungkaran, setiap kita adalah yad'un ilal khair, menyuruh kepada kebaikan. Kalau ada kemungkaran, kita wajib melarangnya. Jadi itulah yang Aisyah sebenarnya, amar ma'ruf nahi munkar. Itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati, pergunakanlah sebaik-baiknya. Bagi guru-guru, kemarin kita sudah ada evaluasi ke sekolah-sekolah. Itu sebetulnya penilaian tidak hanya di dalam kelas, tetapi bagaimana kecintaan anak-anak Nanda kepada organisasi kita.
Adakah kalian ikut selalu dalam gerakan Asia ini? Baik wiridnya atau undangan-undangan adakah dihadiri atau tidak? Jadi andai kata berikutnya Anda tidak aktif, tidak datang kepada acara-acara Asia, mungkin bisa digeser kepada yang lain. Karena kita hidup di dalam organisasi Asia, maka besarkanlah Asia. Kita harus sadar itu. Di mana kita duduk, di sanalah kita berkhidmat. Demikian. Jadi gunakan waktu kita sebaik-baiknya sebelum nanti datang penyesalan. Jadi ketika kita tidak kuat lagi untuk hadir di majelis ilmu di mana-mana, tapi pada saat kita sehat, kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, maka Allah tetap akan mencatat amalan kita pada waktu sehat. Waktu sakit pun masuk amalan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu sayang, mari kita dengar. Saya berharap tidak ada di antara kita yang mengobrol. Jikalau nanti ustazah nanti berbicara, menyampaikan ilmunya, tidak satu pun di antara kita yang berbicara. Kalau Rasulullah dia khutbah. Kalau Rasulullah khutbah, ada orang yang ngobrol, maka Rasulullah akan diam. Jadi itu amanah kita. Jangan berbicara pada saat nanti ustazah menyampaikan ceramahnya. Demikian saja. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini ada pahala, ada imbalan yang kita dapat, bisa kita bawa pulang dan kita dapat juga pahala dari Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang minta maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Ma'assalam fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Asia Kota Dumai yang telah memberikan nasihat berupa ilmu bagi kita. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ada manfaatnya bagi kita dan bisa kita menjadi ilmu bagi kita hendaknya. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Kasnati. Kepada Ibu waktu yang tepat kami persilakan. Ibu, tadi protokolnya pakai pantun Ibu ya. Jadi saya nggak mau ketinggalan, nggak pakai pantun lah sedikit ya Bu. Biar semuanya. Kue talam enak rasanya. Dicap, panas aja Bu. Kue talam enak rasanya. Dimakan pakai kelapa. Menjawab salam wajib hukumnya. Tidak dijawab kita berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mantap. Takut dosa ya. Yang mengucapkan salam ya sunnah Bu. Itu harus ingat. Makanya saya ingatkan. Takut gara-gara saya itu dosa. Ya Bu, lanjut. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Aisyah Daerah Kota Dumai dan seluruh jajarannya. Semoga sehat selalu Ibu. Seterusnya Ibu Pimpinan Cabang beserta seluruh jajaran, Ibu Pimpinan Ranting, Ibu-ibu kepala sekolah dan anak-anak kami dari panti asuhan dan ibu pimpinan panti asuhan yang seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah, ya, tadinya saya tengok pas saya datang cuma 3 orang baru. Saya cemas, kenapa lah kalau untuk pengajian ini dah jam 2 lewat masih 3 orang Bu. Cemas kan? Tapi kalau ada acara musik ya, jauh-jauh waktu sudah datang. Itulah bedanya ya. Untuk akhirat ya dengan untuk dunia. Kalau dunia itu berebut datang, takut tak dapat tempat. 2 jam lagi mau diadakan sudah penuh. Tapi alhamdulillah ibu-ibu yang hadir ini insya Allah ya, ibu-ibu ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa pula kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pula pada bulan ini ya Bu ya, kita banyak mengucapkan selawat kepada beliau. Karena kita masih berada pada bulan apa Bu? Baru bulan Rabiul Awal. Sudah tanggal berapa Bu? Yang keberapa? Berarti ibu-ibu ini memang cinta Rasulullah ya. Sampai ke tanggal tahu dia ya. Tanggal berapa Rasulullah dilahirkan Bu? Masih ingat lagunya? Coba Bu. 12 Nabi Muhammad. Kalau lagu ya. Kita berselawat aja lah Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu yang sudut sana tak ada dengarnya. Tidak apa lagunya ya? Kita selawat Jibril lagi ya Bu ya? Ya, kita penting banyak selawat ini kalau dalam rangka bulan Rabiul Awal ini. Sallallahu ala Muhammad. Ayo anak satu. Sallallahu
Adapun pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji ya, tentu tentang sedikit apa sebab dilahirkan Rasulullah ke dunia ini. Ya, yang jelas dalam Al-Quran ada kita baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan tidaklah kami utus ya engkau wahai Nabi Muhammad. Engkau itu kepada Nabi Muhammad ya. Jadi tidak akan kami utus. Kata Allah, engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali ya untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Jadi seluruh alam ini akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena diputus Nabi Muhammad untuk apa, Bu? Ya, untuk memberi petunjuk. Ya. Jadi alam itu bukan kita manusia saja, Bu ya. Juga hewan juga mendapat rahmat ya. Tumbuh-tumbuhan juga mendapat rahmat. Apalagi kita manusia ini ya. Jadi gara-gara kita ya umat Islam, Bu, orang non Islam pun dapat rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat yang diturunkan oleh Allah untuk orang yang tidak Islam hanya sekadar untuk di dunia saja, Bu. Ya, kalau kita ini kalau rajin ibadah kepada Allah, ya, dikasih rahmat oleh Allah di dunia sampai ke akhirat. Apa dunia ini, Bu? Ya, hanya sebentar saja, tidak lama, Bu. Kalau kita sudah berada di akhirat nanti, berapa bandingnya dunia dengan akhirat, Bu? Hitungnya, Bu. Satu hari di akhirat, berapa tahun di dunia kita hidup, Bu? 1000 tahun, Bu. Jadi kalau seandainya Ibu banyak bersedih hidup di dunia ini, jangan dimasukkan ke hati. Dunia hanya sekejap mata, ya kan, Bu? Ya, kita harus bersabar. Karena kita ini tidak ada yang sama dengan kehidupan kita. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Deba ko kaban-sai sedang gua, orang kayu. Jadi, Bu, semuanya ini penuh perjuangan. Orang kaya itu, Bu, otaknya itu diputar itu, Bu. Bagaimana cara mencari kekayaan secepatnya? Ada yang cara maling, kan, Bu? Kalau cara maling intelek itu koruptor namanya, Bu. Ya, serendah-rendah maling ayam, Bu. Rasulullah diutus ke atas dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Ada yang tahu hadisnya, Bu? Ada yang apa hadisnya? Itu anak TPA itu disuruh ke depan itu berdiri ya. Hadis Nabi diutus ke atas dunia apa? Cepat yang jawab. Innama bu'itu liutamma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak ini, Bu, ya, bukan akhlak manusia untuk manusia saja kita berakhlak ini, ya. Bagaimana cara kita berakhlak antara sesama manusia? Jadi artinya hablum minan nas, ya, antara kita dengan manusia, itu akhlak, ya. Begitu juga bagaimana akhlak kita dengan Allah, itu yang sangat penting, Bu. Ya, kita mengaku Islam, kita mengaku beriman, tapi tidak berakhlak
kepada Allah. Ya. Jadi contohnya Bu ya, kan banyak orang tuh Bu ya. Apa agamamu? Apa? Islam. Kecilnya kapia, beramnya Bu ya. Tapi tidak pernah salat nampak lewat. Ya. Padahal dah sama dengan kafir tu Bu. Man taraka shalah muta'ammidan fahuwa kafirun. Itu hadis Bu, hadis sahih. Barang siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, dia aku tak salat, dia keraju banyak, tak salat Padahal Bu, keringanan dalam salat itu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak keringanan. Aku tak salat Ibu. Awak dah tioto, tak salat dalam perjalanan. Ya boleh salat di atas mobil, di atas kenderaan, salat jamaah Bu. Kita kan sudah musafir. Ya kan Bu? Itu Rasulullah ajar kita. Ya, walaupun bergelimang muntah. Coba Bu ya, di pemah Bu takkan naik dalam kampuan naik oto padang juga kan. Tu lah berserak muntah Bu ya. Maka salat kantui tekan dua belum. Ketika puri batu jadi itu menjadi alasan kadang-kadang tidak salat. Dia nak kasah kudu salat doa. Bu, itu namanya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Kalau ibu tidak salat, itu sudah meninggalkan salat namanya Bu. Ya, dan sudah meninggalkan salat. Makanya perlu kita berilmu di dalam mengamalkan perintah Allah ini. Berilmu kita Bu. Laksanakan saja Bu. Ya, itu namanya berakhlak kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, mengerjakan segala suruhannya dan menghentikan segala larangannya. Apa yang utama sekali perintah Allah? Apa Bu? Salat. Salat adalah tiang agama. Apabila sudah rusak salat, ya, runtuhlah agama kita. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhirat ini Bu yang ditanya salat. Ya. Idza salahat sa'iruhu. Apabila salat kita sudah sempurna, selesai dikerjakan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kan gitu Bu. Rasulullah kan diatur, dikirim oleh Allah itu untuk mengajarkan segala aturan-aturan agama ini. Selesai salat kita, baik bacaan salat bagus. Ya Bu, mantap. Makhrajnya mantap. Tak ada salahnya Bu ya. Itu rukun qauli namanya Bu. Kenapa Bu? Qauli. Atau apa arti qauli? Bacaan. Salah bacaan kita, ya berubah makna. Kalau mengecek awak Bu, kalau bahasa awak salah seketik nak masalah tu Bu. Ya salah seketik bertukar dia awak kama kau tama kau cakul. Coba tama. Jadi tak masalah. Kita tetap mengerti bahwa kama ya tak? Kan ada orang tu. Tak baca itu. Tapi kalau bacaan Al-Quran salah kita menyebut Bu, berubah langsung. Ya, berubah 100% maknanya. Apa contohnya Bu? Sering saya sampaikan itu Bu. Ya, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul gitu bacanya Bu? Iya. Kadang-kadang terbaca ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan hampir serupa ya Bu. Hampir sama kita baca sekilas lalu ya Bu. Apalagi cepat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berubah itu artinya Bu. Kalau begitu kita baca kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami minta tolong. Jadi berhati-hati kita di rukun qauli. Baru rukun qauli dulu. Bacaan lagi ya sudah salah ya Bu. Aduh.
dah tidak sah salat. Makanya kita harus pelajari bagaimana cara salat yang betul. Idza fasadat salatuhu fasadat sa'iruhu. Apabila sudah rusak salat, apapun amal ibadah kita nanti ya yang kita kerjakan itu sudah rusak semuanya. Itu kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Nah, itu yang utama sekali Bu. Ya, salat. Nah, makanya rukun salat itu adalah termasuk rukun Islam. Yang pertama syahadat ya Bu ya. Syahadat dulu. Kalau tidak bersyahadat dia belum Islam lagi. Yang kedua salat. Ya Bu, apa lagi Bu? Yang ketiga puasa ya, puasa dulu. Kemudian zakat, kemudian naik haji bagi yang puasa. Jadi yang utama sekali salatlah kita perhatikan Ibu ya. Nah, bacaan. Kemudian fi'linya lagi Bu. Fi'linya lagi. Ada ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu yang tidak rajin ke masjid mungkin ya. Ya. Nah, tentang gerak dia cepat aja seperti kilat ini ya. Nah, itu gitu. Nah, itu tidak sah salat Bu. Yang namanya tumakninah itu adalah bertenang. Nah, itu ibu harus ingat Bu. Baca ibu bagus nih. Tapi macam ayam mencetuk makanan. Capek mana? Ya, karena dia tahu bahwa yang wajib bacaan salat itu apa Bu? Al-Fatihah. Nah, jadi bacaan sujud, ruku ya, i'tidal itu sunnah. Tapi jangan sampai ditinggalkan. Disitulah kita bisa mentamakninahkan. Kalau tidak baca kita selesai ruku, nak kembali sujud, langsung aja. Itu namanya tidak tamakninah. Nah, paham Bu? Nah, jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Karena Rasulullah itu di saat dia mau meninggal dunia Bu, dia menangis. Apa yang beliau tangiskan? Ya, tidak lain adalah karena dia risau hatinya. Bagaimana umatku nanti, ummati. Kalaulah salatnya tidak selesai, dia salat tapi tidak salat. Awak merasa salat juga Bu? Rajin ada salat Bu? Ke dalam catatan tidak ada salat. Kemapainnya? Itulah salatnya tidak sempurna. Jadi sekarang Ibu ya, kalau tidak bisa belajar sama guru, buka HP. Nah, suruh anak mengambilkan cara baca salat, Ibu ya, cara gerak salat ya. Nah, itu Ibu bisa belajar. Jadi sekarang ini tidak susah belajar ini Bu, tidak susah. Di mana-mana ada guru. Ya, guru ada tubuhnya dan guru tak ada tubuh ini. Bisa jadi guru Ibu ini. Bisa merekam apa yang Ibu katakan. Bisa pula mengambil bermacam-macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa belajar, bisa apa saja. Bisa berbuat dosa di sini. Jadi hati-hati kita zaman sekarang ini ya Bu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mana Rasulullah ini adalah mempunyai akhlak yang mulia ya. Jadi Rasulullah ini tak kala ditanya oleh Husin, Sayyidina Husin kepada bapaknya Ali. Ibu kenal siapa Husin Bu? Kenal Ibu Husin? Husin, Sayyidina Husin adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari Siti Fatimah. Jadi beliau itu sangat disayangi oleh Rasulullah. Ya, dia dua tuh, Hasan dan Husin. Kesayangannya tuh dua anak cucunya itu Bu. Sehingga Rasulullah selalu diganggunya kalau dalam salat, ya. Nah, diganggu salat, kadang lama Rasulullah baru mengangkat kepalanya Bu. Ya, kenapa? Karena cucunya ya bertengger di atas punggungnya. Begitulah saya cucunya kan. Kalau kita kadang-kadang marah salat sudah salah tuh. Udah bangka dua nenek salat. Nah, kalau cucu enggak ada. Awas nanti kalau nenek salat dikurung nanti. Kalau Rasulullah tidak Bu.
Tidak ya. Biarkan aja anak itu mengganggu. Dia kan masih kecil, belum punya akal ya, Bu. Nah, jadi Rasulullah dilamakannya sujudnya sehingga anak cucunya itu turun, baru dia angkat. Kalau ibu ke Mekah, di Mekah tuh Bu, banyak orang menyedong anaknya salat. Ya, itu mengajar anak juga supaya dia terbiasa melihat orang salat, dia pingin pula coba salat. Kan banyak kita tengok Bu ya, anak kecil pula rajin dia salat, pandai pula dia salat. Jadi tergantung didikan kita untuk anak. Jadi Husain tadi Bu bertanya dia kepada bapaknya. Apa katanya? Wahai Abi. Nah, dia kan orang Arab ni kan manggil Abi. Apa artinya Abi itu Bu kalau bahasa kita? Bapak, ayah. Jadi dibilangnya lah apa saja ya sifat dari atuk saya kalau bahasa Indonesia, apa saja akhlak daripada kalau kita kakek lah ya, kakek saya, wahai Abi katanya. Jadi apa kata bapaknya Sayyidina Ali ya, yang mana kakekmu itu ya akhlaknya ini Al-Quran. Ya, tanya pula sama Siti Aisyah juga jawabnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dah ya akhlak Rasulullah. Apa yang diajarkannya ada dalam Al-Quran semuanya. Dan disambung oleh hadis yang sahih. Ya. Tapi Al-Quran ini tidak semua dijelaskan Bu. Ya, dalam Al-Quran ada kalimat ya aqimus shalah. Ya, aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana cara salat ada enggak? Ya. Pertama niat, enggak ada Bu. Ya. Yang kedua, ya, yang pertama berdiri betul dulu. 13 ya Bu ya. Berdiri betul kita. Bagaimana berdirinya salat itu? Ya, berdiri tegak lurus. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bolehkah kita ya berdiri memetik pinggang? Ya tidak boleh kecuali bagi orang yang sakit. Ya, jangankan petik pinggang lagi Bu. Kalau seandainya tidak bisa berdiri kita, tidak bisa berdiri lagi Bu ya. Bisa kita salat wudu. Tapi cara salat wudu itu harus kita belajar. Nah, kalau yang bisa tegaknya Bu. Tegak dulu. Ini ada kemarin saya ceramah di ibu yang bertanya bagaimana cara salat wudu kan gitu ya Bu ya. Cara duduk, ibu-ibu kan sudah ada keluhannya Bu, karena kaki kita tak bisa untuk sujud kan gitu ya Bu. Jadi sujudnya kita duduk. Jadi kita begini caranya Bu. Kalau ibu yang bertanya kemarin ada dia hadir saya tengok. Bagaimana cara salat duduk ya Bu? Pertama kita yang bisa berdiri kita tetap berdiri Bu, jangan duduk langsung. Mana yang kuasa kita? Kuasa kita duduk, ya duduk, ya. Tidak kuasa kita berdiri, ya duduk. Kalau masih bisa berdiri, ya berdiri, ya Bu. Jadi kalau yang tidak bisa itu sujud, ya baru duduk. Jadi ketika kita takbir tetap seperti biasa. Bagaimana caranya? Ya pertama kita luruskan telapak kaki kita harus menghadap harus menghadap kiblatnya Bu. Tidak boleh begini Bu, tidak sempurna ya. Jadi kalau ibu menurut ajaran Rasulullah, ya lurus dua ke depan, menghadap ke kiblat. Jadi nilai salat itu ya bertambah. Nah makruh punya gini ya Bu ya, kecuali kaki itu memang bengkok, jangan saja begini. Sudah bawaan namanya Bu ya. Tapi kalau selagi bisa kita salat seperti ini, ya salat seperti ini. Nah, kemudian sudah berdiri betul kan gitu ya Bu. Nah, kita pasang niat sambil takbir. Ya Bu. Niat sambil takbir kalau tak biasa, kadang-kadang kita terbiasa waktu sekolah TPA dulu. Kita baca niat dulu. Bacalah nawaitu sholatul zuhri arba'atan mustaqillah lillahi ta'ala arba'atan. Tidak perlu kita sebut itu ya Bu ya.
lillahi ta'ala, fardun lillahi ta'ala. Itu kan yang kita baca niatnya. Niat yang kita baca itulah bacaannya. Jangan kita perlu dibaca. Ya Bu. Nah, jadi kita di dalam mengerjakan salat kita punya banyak ragu. Kalau yang namanya dibaca dalam hati. Dalam hati. Ya dalam hati aja. Apa yang kita baca tadi dalam hati kita ingat, keluar di mulut kita Allahu Akbar. Jangan lihat tadi baca Allahu Akbar. Kalau takbir yang pertama itu wajib kita baca, termasuk rukun dia itu. Niat beserta takbir itu kan niat beserta takbir ya. Kita angkat, itu niat ini sampai sini Allahu Akbar. Jadi ini pun gerak-gerak kalau sesuai dengan ajaran Rasulullah. Bagaimana kita perempuan, kita tengok hadisnya mana yang sepakat agama. Ada juga Allahu Akbar kita sama nari, kan? Allahu Akbar, tak boleh gitu. Allahu Akbar, tak boleh gitu ya. Nah, jadi kita selalu kita ikut Rasulullah. Kita tambah dulu nih Bu ya. Kemudian kita letakkan telapak tangan kita di atas pusat, ya Bu, di bawah dada. Kemudian ditempelkan tangan yang kanan. Ini caranya Bu. Ada orang begini kan itu Bu. Ada seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Bu, bersedekah itu hukumnya apa Bu? Sunnah ya. Jadi jangan kita kalau menyalahkan ya. Nah, kalau kita baca kitab Syafi'i yang ini Bu. Kita ikut Syafi'i boleh ya, ikut Hanafi boleh, ikut Malik boleh. Itu di Mekah itu Malik semua Bu. Makanya kalau orang haji Bu, pendepet punya tidak batal lagi kan. Batal dia tahunya. Karena dia bagi dia tidak batal kalau sekedar bergeser, tidak ada menimbulkan syahwat. Ya Bu. Nah, kemudian Bu, kita akan mencoba sholat duduk kejadian. Sudah kita baca. Bacalah wajah dulu ya, kita dulu. Tak pakai kita pun salat kita tetap kita sah. Tak batal ya, karena dia sunnah kita baca. Ya. Nah, kemudian Al-Fatihah kita baca wajib tu Bu. Betul kan baca Al-Fatihah kita. Sudah itu ayat pendek sunnah atau wajib? Sunnah ya Bu ya. Nah, kemudian baru kita ruku. Itu ruku itu biasa Bu. Jadi tunggu datar dulu. Jangan begini. Menengok ke tempat sampai mata kita begini dan kita naik jangan sampai kepala Allah. Ya. Kemudian sampai Allah iman panitia. Kita baca Rabbana lakal hamdu ini sama lepas itu. Nah, kemudian baru kita duduk. Itu caranya Bu. Baru kita duduk ya. Lalu kita gini. Itu nama sujud itu lah. Jadi jangan ruku dengan sujud duduk. Karena kita masih bisa berdiri tadi. Nah, yang bisa ya tetap kita berdiri. Itu saja aku cara salah duduk tadi. Ya. Nah, teruslah nanti kalau dah kembali dari sujud, sudah duduk antara sujud, pasal lagi sujud tadi baru naik juga ke atas seperti biasa. Salah kalau kadang-kadang dia agak balik dia. Nah, paham caranya dulu? Paham? Nah, jadi Ibu kalau salat duduk jangan langsung duduk. Ibu masih berdiri bisa, itu caranya. Nah, jadi cucu Rasulullah yang bernama Husain tadi dia tidak puas. Pengen dia tahu apa saja akhlak dari kakeknya tadi. Apa macam-macam daripada akhlak beliau. Yang pertama Daimal Bisri. Ini penting di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Yaitu Rasulullah itu selalu menggembirakan orang sekitar. Selalu dia menggembirakan orang sekitar. Apa contohnya Bu? Kalau dia ketemu dengan sama-sama kawan, dia dulu menegur. Kan senang hati orang ya Bu ya. Nah, sudah itu senyum dia. Tuh. Jadi ada juga
Kadang-kadang orang tuh dia di rumah bermasalah, ditegur kawannya pun diam, ya menyembah aja. Itu tidak berakhlak namanya, ya. Rasulullah apapun yang terjadi pada dirinya tidak pernah dia kalau ketemu dengan kawannya atau sahabatnya dia selalu senyum. Makanya sahabat Rasulullah ini sangat rindu setiap waktu dengan Rasulullah. Kita ada enggak, ya, rindu sama kawan kita? Ada kawan kita yang sangat setia dengan kita, kita selalu rindu padanya. Ada mungkin, ya. Berarti akhlaknya baik, ya kan? Nah, jadi kalau akhlaknya baik, tentu kita juga baik sama dia. Nah, itu kalau kita, Bu. Kalau kita balas-balasan, orang ngasih sambal sama kita, nanti kita balaslah. Orang tak mau kasih kita, ya kita tak mau juga. Nah, kadang-kadang anak lah yang menyuruh mak kasihlah sambal orang sebelah tu, ha? Dia susah sekarang. Ia pun tak ada pernah mengasih awak apa nak dikasih. Nah, ya. Itu akhlak yang kurang. Tak dapat nilai kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang apabila, ya, benci sama dia, dia tetap baik kepadanya. Nah, itu baru dapat nilai. Orang tak pernah ngasih awak biar aja lah, awak kasih aja lah. Tak mau dia membalas. Ya, gitu juga Rasulullah, ya, itu Rasulullah, ya. Ada contoh yang lain. Ya, ada orang umpamanya, ya, yang tidak suka mengembirakan saudaranya. Dipanggilnya, puasa 3 menit lagi, Bu. Panjang kaji ini mau sampaikan. Nah, contoh ya, Bu. Nanti kita sambung kapan-kapan ya, Bu. Ada orang ini kadang-kadang yang terjadi terus ini di kalangan kita. Contoh, kita diundangnya makan ke rumahnya. Nah, sambalnya ada lauk, ada hati, ada limpa, apa yang enak-enak ada semuanya. Nah, ya Bu. Nah, buahnya lengkap, apa aja, rumahnya cantik. Tapi ya kalau kita datang, dia nyuruhnya itu tidak enak. Makan. Tidak ada rasa apa itu baik itu. Apa senang kita bergembira kita tuh, Bu? Senang kita kalau ada kawan kita seperti itu, Bu? Tidak, ya, Bu, ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengundang kita itu orang miskin, ya, Bu. Nah, ya. Diundangnya kita yang ada sayur bayam, pokoknya ya sambalnya sayur bayam aja, ada sambal lado, pucuk ubi, ya. Nah, itu aja sambalnya yang ada. Paling-paling telur lah. Tapi sangat ramahnya dengan kita. Mana ibu yang suka itu datang? Hah? Yang ramah bagi kita tidak ada artinya kalau yang minta-minta itu, kalau orang itu tidak senang melihat kita, itu namanya orang sombong. Ya. Nah, ini kadang-kadang manusia ini, ya, sedikit aja berlebih harta dah mulai sombong. Orang yang susah tidak dianggap enteng saja. Tapi Rasulullah tidak. Kalau mau sombong, ya, Rasulullah itu pantas dia sombong. Apa? Karena dia semuanya memiliki itu. Nah, malah Rasulullah itu dijamin masuk surga lagi. Awak di mana? Ya, ingat kelebihan harta aja sih kita sombong. Ya, orang dibawa lengah aja kalau ketemu. Nah, itu Rasulullah itu yang pertama sifatnya adalah, ya, suka menggembirakan orang lain. Nah, kemudian Rasulullah juga tuh ini terkejar, ya. Pernah Rasulullah, Bu, diundang juga oleh orang, disajikannya buah anggur. Anggur itu biasanya kan manis, ya, Bu. Nah, jadi Rasulullah itu tatkala disajikan buah anggur, dicobanya, rupanya asam seasam-asamnya, Bu. Nah, kalau kita gini asam dah. Kalau dilihat oleh orang punya rumah gimana? Dia malu kan, Bu? Malu orangnya. Tapi Rasulullah tidak, Bu. Bagaimana sikap Rasulullah? Ya, dia pura-pura enak. Malah tidak mau dia ngasih yang lain. Biar jangan orang tahu bahwa dia asam. Nah, jadi gitulah Rasulullah, ya, menghargai orang dan menggembirakan orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian kita yang singkat ini, ya, Bu,
dapatlah kita amalkan ya Bu ya. Mari kita contoh dan teladani cara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, mungkin itu sajalah yang dapat kita bahas pada sore hari ini. Jadi intinya Bu, akhlak Rasulullah ini adalah pokoknya sangat baik sekali, suka menyenangkan hati orang, rajin taat beribadah. Makanya dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hanya sekianlah dapat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ibu-ibu semuanya dan juga bagi saya sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrul minallahi wa fadhun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.